hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Design Thinking untuk tugas besar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda, nama saya Narasi, Nama saya Nivita. Nama saya Saskia. nama saya Syahira. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu problem statement. Problem statement ialah pernyataan terkait masalah atau kendala darurat yang terjadi sehingga membutuhkan tindakan yang tepat waktu. Lalu di sini kami menciptakan 10 konsep, yaitu yang pertama ada sofa bed, sofa 2-seater, sofa L, sofa puff, sofa love seat, sofa Chesterfield, sofa sectional, sofa single jati, sofa armchair, dan sofa recliner. Jadi di dalam problem statement ini ada 2 tools. Yang pertama ada customer persona dan customer journey. Customer persona ini adalah kita mewawancarai 3 orang. Yang pertama ada Ibu Ella. Di sini Ibu Ella ini berusia 45 tahun, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dan hobi membaca. Dia terinspirasi dari media iklan dan online, dan dia menyukai sofa single jati, sofa bed, dan sofa recliner. Lalu dia mendapatkan kegunaan, yaitu sofa lebih mudah digunakan atau praktis. Di sini dia menginginkan sofa dengan model yang menarik, sofa kuat dan kokoh, dan model sofa mengikuti perkembangan zaman. Lalu di sini ada problem pains yang dia alami selama dia menggunakan sofa, yaitu kualitas cover sofa yang kurang bagus dan sofa kurang kokoh dan kuat. Dan kelebihan yang dia alami adalah model sofa tak lekang oleh waktu, harga sofa terjangkau, dan warna yang eye-catching. Yang kedua ada Ibu Tini. Dia berusia 35 tahun sebagai ibu rumah tangga. Dia terinspirasi dari sosial media dan brosur. Dia menyukai sofa bed, sofa recliner, dan sofa sectional. Kegunaan yang dia dapat ini adalah lebih mudah dalam penggunaan produknya. Lalu user menginginkan sofa yang tahan lama dengan model multifungsi serta yang modern. Dan problem yang dia alami adalah sofa tidak tahan lama dan model sofa tidak multifungsi. Dan kelebihan yang dia dapat juga adalah sofa tahan lama, model yang menambah fungsi sofa, membantu dalam efisiensi, juga model modern yang menarik mengikuti zaman. Dan yang terakhir adalah Ibu Mila. Di sini Ibu Mila berusia 48 tahun dan sebagai ibu rumah tangga juga. Dia terinspirasi dari media iklan dan online. Dia menyukai sofa recliner, sofa bed, dan sofa L. Kegunaan yang dia dapat adalah lebih mudah digunakan karena sofa didesain praktis dengan tambahan teknologi yang canggih. Lalu user menginginkan sofa yang canggih juga praktis dengan model minimalis dan modern. Problem yang dia alami adalah penggunaan dalam sofa masih manual dan tidak praktis. Lalu kelebihan yang dia dapat adalah penggunaan lebih mudah karena sofa canggih, juga modelnya praktis, dan model modern yang menarik dan mengikuti zaman. Lalu yang tools yang kedua adalah customer journey. Untuk customer journey yang pertama ada Ibu Ella. Ibu Ella ini sebelum menggunakan produk kami, user merasa kualitas cover sofa itu kurang bagus dan sofa kurang kokoh dan kuat. Saat user menggunakan produk kami, user merasa tingkat kenyamanan yang mereka rasakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan setelah user menggunakan produk kami, user merasa bahwa tingkat keinginannya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga ingin terus membeli produk yang lebih baru dan lebih nyaman, atau bisa disebut dengan kecanduan. Yang kedua ada Ibu Tini. Sebelum menggunakan produk kami, user merasa sofa cepat rusak dan tidak tahan lama, juga kurang modern. Saat user menggunakan produk kami, user merasa sofa yang digunakan bertahan lama dengan model multifungsi yang menambah kesan modern, terlihat lebih menarik di mata dibandingkan sebelumnya. Dan setelah user menggunakan produk kami, user merasa bahwa tingkat keinginannya menjadi lebih tinggi, dan sebelumnya juga ingin memperluas pengetahuannya tentang berbagai macam sofa, sehingga ingin terus membeli produk yang lebih baru atau bisa disebut dengan kecanduan. Yang ketiga ini ada Ibu Mila. Dia sebelum menggunakan produk kami, user merasa sofa tidak praktis dalam penggunaannya karena masih manual dan membutuhkan space ruang lebih saat menggunakan produk ini. Lalu saat menggunakan produk ini, user lebih mudah dalam penggunaan sofa karena desainnya yang praktis dan canggih dengan tambahan teknologi dan minimalis. Lalu setelah menggunakan produk ini, user merasa bahwa tingkat keinginannya lebih tinggi lagi, seperti yang user yang sebelum-sebelumnya, atau bisa disebut dengan kecanduan. Lalu ada kesimpulan dari problem statement adalah inovasi dari hal tersebut juga mempunyai keunggulan dari sisi manfaat seperti kenyamanan yang dihasilkan. Sofa jauh lebih unggul dibanding kursi pada umumnya. Lalu material yang dipakai membuat inovasi ini lebih kokoh. Selain itu juga desain yang diberikan membuat konsumen lebih tertarik dengan inovasi yang diberikan. Tahap berikutnya yaitu ada konteks mapping.
Di konteks mapping itu ada uncertainties, itu ada padam listrik. Yang kedua itu ada ekonomi dan efisiensi, itu teknologi yang canggih dan memudahkan konsumen. Dan untuk kompetitornya itu kita ada Informa dan IKEA. Dan untuk policy and systemnya itu kita cara kebijakan dengan SNI, dan challenges-nya itu kita memakai aliran listrik yang cukup tinggi dan yang harganya mahal. Dan untuk needs and desires-nya itu ada nyaman dan praktis, dan environment-nya itu perkembangan zaman dan tingkat kemodernan. Berikut dari penjelasannya, yaitu yang pertama ada environment, itu yaitu semakin maju tingkat perkembangannya zaman juga semakin mempengaruhi tingkat kemodernannya pada sofanya, serta fungsi yang memudahkan dengan menambahkan tingkat kecanggihan. Salah satu contohnya yaitu menyatukan aliran listrik dengan tingkat kemajuan tersebut sehingga memudahkan masyarakat terutama lansia. Yang kedua yaitu ada ekonomi dan efisiensi, yaitu seiring dengan perkembangannya zaman yang banyak orang sekarang jauh lebih memilih berbagai jenis yang lebih efisiensi dalam melakukan segala hal, yaitu contohnya untuk membeli dan memilih sofa dengan segala kecanggihannya. Ketiga itu ada policy and system, jadi kita melakukan kebijakan dengan SNI yang dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Yang keempat itu ada kompetitor, yaitu ada Informa dan IKEA, yaitu brand yang menjual furnitur yang sama seperti brand lainnya namun harganya lebih cukup mahal. Meskipun begitu, IKEA dan Informa juga berhasil menarik perhatian pengunjung sehingga meningkatkan daya tarik untuk membeli produk tersebut. Dan yang kedua itu ada challenges. Jadi di zaman sekarang banyak masyarakat yang memperhatikan kesehatan dan kesibukannya. Maka dari itu banyak masyarakat yang ingin membeli recliner, namun ada beberapa orang yang tidak sanggup membelinya karena sofanya yang cukup mahal serta tegangan listriknya yang cukup tinggi. Dan yang terakhir itu ada needs and desires, itu kita ngambilnya nyaman karena sofa recliner ini memiliki fungsi salah satunya sebagai alat pijat dan kualitas busa sofanya lebih empuk dari jenis sofa lainnya. Dan yang kedua itu ada praktis. Sofa recliner ini praktis karena memiliki tombol otomatis untuk menjalankan fungsi sofanya tersebut. Dan ada findingsnya, yaitu seiring perkembangannya zaman, semakin meningkatnya teknologi yang membuat orang-orang lebih tertarik dengan teknologi yang semakin canggih, apalagi jika teknologi tersebut berguna dengan baik, seperti sofa recliner ini yang diberikan tombol otomatis untuk menjalankan fungsi sofa tersebut, ditatakan kaki yang dapat otomatis terangkat untuk berbaring dengan baik sehingga lebih praktis dan canggih memadainya. Lalu selanjutnya ada 635 metode. Lalu yang pertama ada Elinda, meja kecil, tempat charger, dan juga sensor dan tombol otomatis. Lalu yang kedua ada Nikita, musik, salam, dan pesawat. Yang ketiga ada dari Nekrosi, lampu, roda, dan seatbus. Yang keempat ada dari Saskia, 2 warna, living litter, dan learning seat. Lalu yang terakhir ada dari Syahira, pijat, movie theater, dan gaming. Lalu ada consolidation, yaitu penggabungan semua ide dari anggota tim dengan ditandai warna yang berbeda. Lalu selanjutnya ada cluster. Cluster itu adalah 3 ide terbaik yang telah kami pilih. Yang pertama ada gaming, terdapat CPU, 3 monitor gaming, mouse, keyboard, meja otomatis, speaker, earphone, controlling gaming, serta kursi dan meja. Lalu memiliki wadah untuk menyimpan makanan dan minuman, mempunyai pijakan untuk kaki serta silinder untuk tangan, mempunyai lampu LED pada setiap sisi menyesuaikan dengan sound musik, dan yang terakhir kursi dapat diputar dan dinaikkan. Selanjutnya ada tombol otomatis sensor. Kursi bisa menghampiri penggunaan secara otomatis, maju bergerak dan bergeser secara otomatis. Senderan kursi dapat diatur dan bergerak secara otomatis, bantalan kaki diatur dan bergerak, penutup colokan charger otomatis. Lalu yang terakhir ada learning seat, menambahkan fitur lampu belajar di sisi sebelah kiri sofa, memiliki wadah untuk menyimpan makanan dan minuman, mempunyai lampu LED pada setiap sisi menyesuaikan dengan sound musik, mempunyai pijakan untuk kaki serta silinder untuk tangan, dan yang terakhir kursi dapat diputar dan dinaikkan.
Lalu ada evaluate dari 635, kami berencana untuk menggunakan recliner gaming. Kami memilih ini karena kursinya bisa diatur sesuai keinginan. Memiliki lampu LED yang bisa menyala dan bisa menyesuaikan sound musik. Lalu mempunyai pijakan untuk kaki, juga multifungsi sekalian karena memiliki wadah untuk menyimpan makanan dan minuman. Selanjutnya ada 2x2 matriks ini memiliki dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu X, yaitu exciting dan innovation. Exciting yang berarti sederhana dan innovation yang berarti berinovasi. Selanjutnya ada sumbu Y, yaitu ada pricey dan saving. Pricey yaitu harganya yang mahal, dan saving yaitu hemat atau murah. Di antara pricey dan exciting ada sofa dua warna. Sofa ini memiliki dua warna dan bermodal pada umumnya, sehingga sofa ini tergolong lebih murah. Lalu di antara pricey dan innovation ada sofa gaming. Sofa ini memiliki beragam desain canggih dengan harga mahal dan listrik yang tinggi. Selanjutnya di antara exciting dan saving ada sofa multi-theater. Sofa ini memiliki bentuk sederhana tapi harganya cukup mahal. Selanjutnya di antara saving dan innovation ada sofa salon. Sofa ini berinovasi secara otomatis dengan harga standar. Lalu di findings kami memilih sofa gaming karena pada quadrant 2 terdapat sofa recliner gaming. Karena sofa ini memiliki 3 monitor, CPU, mouse, keyboard, juga kontrol kursi dan meja secara otomatis, serta memiliki wadah untuk makanan minuman. Karena dengan banyaknya sistem canggih, maka harga kursi ini termasuk mahal dan menggunakan listrik yang tinggi. Yang selanjutnya ada dot voting. Dot voting adalah pemilihan ide terbaik berdasarkan voting tertinggi yang ditandai dengan dot. Untuk ide, kami memiliki 20 ide. Yang pertama ada meja kecil, tempat charger, sensor dan tombol otomatis, heater, musik, salon, pesawat, storage box, lampu, roda, seat bus, rocking seat, 2 warna, living litter, learning seat, recliner mini, pijak, movie theater, gaming, dan recliner sleeper. Untuk kriterianya, kami memilih mengunggah selera customer. Dan untuk dots-nya, yang berwarna hijau itu saya sendiri yang masih, warna merah Erlinda, warna abu Saskia, warna ungu Syahira, dan warna pink Nikita. Untuk rating tertingginya, kami memiliki 4 voting, yaitu recliner pijat, dan 3 voting musik, gaming, tempat charger, 2 voting learning seat, recliner mini, recliner roda, dan untuk 1 voting itu sensor dan tombol otomatis, storage box, salon, lampu, movie theater, dan rocking chair. Ini adalah hasil dot voting kami. Analysis of the idea. Findings dalam konteks mapping yang kami ambil yaitu ekonomi dan efisiensi. Karena semakin meningkatnya teknologi membuat orang-orang lebih tertarik karena teknologinya yang semakin canggih. Dengan metode 635 kami menyimpulkan untuk menggunakan recliner gaming. Dan di dalam metode findings 2x2 matrix kami menyimpulkan terdapat sofa recliner gaming pada kuadran 2. Dan untuk metode dot voting, kami menyimpulkan bahwa ide yang didapatkan rating tertinggi atau vote tertinggi yaitu recliner pijat. Kesimpulan dari keseluruhan metode yang ada, kelompok kami memilih metode dot voting. Karena di metode ini kami bisa memilih sesuai selera masing-masing hingga mendapatkan satu ide yang mengunggah selera customer. Tahap selanjutnya ada feedback capture grid. Di sini ada personanya 10 orang, ada Tasya, Ahmad, Hoshi, Farel, Tini, Elita, Daryl, Rini, Irfan, dan Kini. I like itu hal yang disukai dari personanya. Yang pertama, tombol otomatis di sofa sangat membantu di sofanya. Lalu yang kedua, sofanya menarik terkesan canggih dengan tombol otomatis tersebut. Yang ketiga, meja kecilnya sangat membantu untuk menaruh makanan. Yang keempat, cocok saat ingin menonton dan bersantai dengan sofa itu. Yang kelima, sofanya lebih empuk dari sofa yang pernah saya coba. Yang keenam, suka sekali dengan desainnya karena terkesan mewah, modern, dan canggih. Yang ketujuh, saya sangat menikmatinya ketika saya menonton TV atau membaca buku, bahkan sambil tiduran. Yang kedelapan, terbantu sekali untuk istirahat di sofa dengan fitur yang ada hingga membuat rasa capek langsung hilang saat pulang kerja atau kuliah. Lalu yang 9, sangat nyaman dan mudah digunakan oleh lansia dengan fitur otomatisnya.
Dan yang terakhir adalah saya suka sofanya tahan lama dibandingkan sofa lainnya, apalagi dengan tambahan fitur canggihnya. Lalu di sini ada question, yaitu pertanyaan dari persona maupun dari kita. Yang pertama, apakah Anda memiliki saran dengan produk kami? Yang kedua, menurut Anda apa kekurangan dari produk kami? Yang ketiga, apa yang Anda sukai dari produk kami? Yang keempat, saya ingin membuat produk sesuai ukuran ruangan. Apa bisa dicek ke lokasi? Yang terakhir, di manakah saya dapat melihat status order yang sudah saya lakukan? Metode selanjutnya yaitu Lean Canvas. Di Lean Canvas ini ada problemnya yaitu sofa masih digunakan secara manual sehingga pelanggan kurang menarik. Dan yang kedua itu tidak adanya space untuk penyimpanan barang. Dan untuk existing alternatifnya yaitu ada Informa, Ice Hardware, dan Sabar Subur. Terus solusinya itu sesuai dengan problemnya, maka kami memberikan solusi dengan menciptakan tombol otomatis untuk sandaran kaki, mengeluarkan meja otomatis, sandaran belakang yang digunakan untuk menyanggah dan membaringkan badan. Dan yang ada juga K-Matrix, yaitu yang pertama rangkanya terbuat dari kayu jati Belanda yang kokoh, dan yang kedua itu ada kulit sofa yang mudah dibersihkan, dan yang ketiga yaitu menggunakan busa Royal Foam sehingga penggunaan lebih merasa nyaman. Yang itu ada unique value proposition. Yang pertama itu ada sofa masih digunakan secara manual sehingga pelanggan kurang menarik, dan yang kedua itu tidak adanya space untuk menyimpan barang. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama itu kalangan atas, yang kedua para pengusaha yang ditunjukkan untuk pameran. Yang selanjutnya itu early adopters, yang akan menggunakan produk ini pertama kali, yaitu perusahaan-perusahaan yang ingin bekerja sama dengan perusahaan ini. Selanjutnya ada cost struktur. Kayu itu 3.800.000, busa 1 juta, sensor 1.500.000, benang 700.000, tools 500.000, kain sofa 1.500.000, totalnya 9 juta. Lalu revenue streams, pada total produk sofa recliner ini mencapai 9 juta ribu. Lalu kami mengambil keuntungan sebesar 28%, 2.520.000 dengan harga jual 11.520.000. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.